Selamat Paskah. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kami selalu mengucapkan selamat buat bapak ibu saudara yang kini beribadah di rumah masing-masing. 1 bulan kurang lebih kita tidak dapat bertemu di gereja ini untuk melakukan ibadah seperti sedia kala. Itulah karena dampak virus corona. Tapi sebagai orang percaya meyakini walaupun dampak virus corona mewabah di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi kita orang percaya. Terutama kita baru merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus memesankan kepada kita, Tuhan telah bangkit. Kebangkitan itulah menjadi intisari buat kita orang percaya dalam menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini. Secara khusus buat anak-anak kami sekolah minggu, tentu kami juga merasakan kebosanan pasti ada. Demikian juga untuk adik-adik kami, remaja anak Poso Bulung, mahasiswa. Percayalah, Tuhan menjaga kita. Kepada jemaat sekolah minggu yang ada di Sidurame, biarlah kita berseru selalu kepada Tuhan agar virus corona ini dihentikan. Selamat beribadah untuk kita semua. Horas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan anugerah-Nya yang menyertai dan mempersatukan kita dalam persekutuan ini. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini sesuai yang tertulis di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 2 dan 4.
Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku PBSR nomor 167 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca nat epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di 1 Petrus 2 dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 131 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat di Gereja HKBP Sidorame Resort Medan Timur pada Minggu tanggal 19 April 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Gua Simonogeniti. Topik minggu, jiwaku haus kepadamu Allah. Yang kedua, bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada Minggu tanggal 19 April 2020, yaitu keluarga Bapak Dohar Siregar, Ibu Susi Tan dari sektor Pelita 4. Yang ketiga, bakti sosial pasca untuk HKBP atau pusat. Sebagaimana biasanya sekali setahun kita akan mengumpulkan dana bakti pasca sosial HKBP. Maka dengan ini kami himbau agar seluruh jemaat HKBP memberikan bantuan bakti pasca sosial HKBP. Sehubungan dengan itu, Sintua sektor kita masing-masing akan menjalankan formulir yang telah disediakan kantor pusat HKBP. Keempat, celengan. Dalam rangka pesta Gotilon atau pesta panen yang akan kita adakan pada tahun 2020 di Gereja HKBP Sidorame. Panitia telah mempersiapkan sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat lewat Sintua sektor untuk kita isi. Oleh karenanya kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang mengisi celengan dan untuk kita sampaikan pada hari yang telah ditentukan gereja. Yang kelima, kegiatan di gereja dan sektor pertama. Berhubung dengan situasi virus corona yang semakin menyebar di seluruh bumi, jemaat gereja HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian minggu ini tanggal 19 April 2020 dan kebaktian sektor, marilah kita adakan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, berita duka. Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 telah meninggal dunia anggota jemaat kita, yaitu Ibu Tiurma Boru Sirait
atau Opu Desi, istri Bapak almarhum Esman Sijabat, tutup umur 83 tahun, lahir tanggal 26 Desember 1936, alamat Jalan Pelita 2, Gang Tangga Batu 2, Sektor Purbosari, Gondosari. Ketiga, Posko Pelayanan Sosial HKBP Sidurame. Sesuai dengan keputusan rapat Parhalado pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, Gereja HKBP Sidurame telah mengadakan posko pencegahan COVID-19 virus corona, sekaligus menjalankan pelayanan bakti sosial untuk jemaat yang tidak mampu dalam ekonomi. Sehubungan dengan itu, kami mohon kepada Parhalado dan seluruh jemaat yang ingin menyumbangkan berupa beras, indomie, telur, dan lain-lain, disampaikan ke posko pelayanan sosial HKBP Sidurame mulai pukul 9 pagi sampai pukul 16 sore. Keempat, keuangan. Dihimbau kepada seluruh Parhalado anggota jemaat HKBP Sidurame supaya jangan lupa untuk menyetor pelian bulanan, persembahan, kebaktian minggu, boleh kita berikan kepada Sintua sektor atau langsung dimasukkan ke rekening gereja HKBP Sidurame dengan nomor rekening 0201 600090 BNI cabang HM Yamin atas nama Robert Tambunan, supaya dapat dimasukkan ke warta jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. Yang terakhir, sekedar mengingatkan, jika ada kesilapan penulisan nama, marga, dan setoran yang kurang tepat dalam warta jemaat ini, bisa kita konfirmasikan kepada Sintua sektor masing-masing atau langsung ke kantor gereja HKBP Sidurame. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Terima kasih. Salam. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 831 dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan juga pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horasma dihita saluhutna, parhorasan ma nang dihamu, amanami, inanami, haanggi pinaribot, naposo bulung, di tonga ni bagas tabe. Secara khusus, ruas ni huriata na di HKBP, Resort Medan Timuron, tatangihon ma hatani debata, di minggu Quasimo Dogeniti, di bagasan tikion natar surat, di bukuni Pesalmen atau Mazmur pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kami baca untuk persekutuan kita pada saat ini. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai demikian firman Tuhan. Sesuai dengan minggu kita pada saat ini, yang mengatakan minggu Quasimo Dogeniti, dengan topik dikatakan jiwaku haus kepada Allah, mawasdo todikku tu debata, hamuna akadamang dodainang, suang songoni ruas ni huriata di tonga ni bagasmuna. Situasi na sohea masado songon natado pinuaing di bagasan tikion. Tung malengleng ate-ate dohot pakilalata. Rasongoni nang hamu akamang dohot inang ate. Di tonga ni bagas munabe. Anggo so malengleng do ate-ate dohot pakilalanmu nuaing. Kupikir nggak perlu paresaota hapor seota tutuhani, nggak perlu koreks yota songon dia sasitongna hadir yota mengiuton Yesus boido hita marnida bohi
marnida aka dongata marhite kecanggihan alat teknologi di zaman nuaing alai dang boy hita marudukon tangata di bagasan holong niroha unang majo tu humaliakta sedangkan tudongat tanah di jabupe macai menjaga jarak kita di sini macai lungun ngot-ngot pakilalata manang di situasi kondisi nasongonon di Jumat Agung naung salpu sasitongna ikon manesa dosado kita manjalo anggur dohot roti nabadia laho manesasa dosata laho mangopoi hahurangata alai dang tarpatu pahitai ala nama saom sebagai peringatan manang pakulingin di debatadon tu dirita tu ngoluta laho manesata dosata secara khusus mulu didok halak Kristen di bagasan partikianon atik pe songon sada haurangata buasa masa nasongonon mulu tabereng nian sian luar negeri don nama saon manang sian Eropa sehingga kita lihat tiba-tiba gereja beralih fungsi karena di situ tidak ada lagi jemaat yang datang beribadah sebagaimana yang kita alami pada saat-saat sekarang ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, timbul pertanyaan bagi kita dan mengatakan di dalam hati kita masing-masing, Tuhan, kapankah kami baru bisa bersekutu kembali di bait suci-Mu? Tuhan, kapankah wabah corona ini bisa berakhir dari kehidupan kami? Karena kami masing-masing sudah merasa jenuh tinggal di rumah kami, baik pada waktu siang ataupun pada waktu malam hari. Kami rindu Tuhan, mau bersekutu di rumah-Mu. Inilah kerinduan setiap kita. Di saat ini yang kita inginkan kepada Tuhan, di saat kita merasakan jiwa yang tertekan dalam menghadapi pergumulan tersebut. Dan saudara-saudara yang kekasih, jika ini menjadi peringatan akan kita, apa yang telah kita alami, dunia ikut merasakan, terutama di negara kita ini, maka kita melihat ketika suatu saat nanti wabah akan berakhir, tentu kita merenungkan kembali di dalam hidup masing-masing. Marilah kita memakai kesempatan yang ada, yang telah didatangkan dari Tuhan lewat ibadah yang diinginkannya itu, dan juga melalui segala aktivitas kehidupan kita dengan hal-hal yang lebih baik, dengan tujuan didasarkan oleh iman percaya kita kepadanya, sehingga hidup kita tidak pernah terpisah daripada Dia, tetapi tetap menyatu di dalam Allah itu sendiri melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah kita yakini dan kita percaya sebagai keselamatan yang memberi kekuatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat Mazmur 42 ini, sejenak telah menggambarkan, memberikan satu aspirasi kepada kita bahwa jiwa yang sedang menderita karena banyaknya tekanan yang menimpa hidup pemazmur. Jelas dikatakan pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, pemazmur mengatakan, jiwaku rindu
dan haus kepadamu Tuhan. Inilah yang dia ungkapkan, inilah yang dia katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Karena jauh dari Allah. Itulah perasaan yang terdalam di dalam hidupannya, sehingga muncul kerinduannya kepada Tuhan, yang telah dituangkan di dalam apa? Sebuah gambaran dengan seekor rusa yang mengembara di bukit-bukit yang rumputnya terbakar oleh matahari karena musim kemarau yang sudah kering. Dengan merindukan dikatakan wadi atau lembah sungai yang berair. Disinilah dia merasakan supaya dapat minum, supaya dapat bertahan hidup dari kondisi alam yang tidak nyaman tersebut. Karena tanpa air hidupnya pasti akan berakhir. Demikianlah saudara Bapak Ibu, kalau kita lihat dengan ungkapan pemazmur ini, tadi sudah dikatakan dia jiwaku rindu untuk bertemu dengan Allah. Di sini pemazmur sadar tanpa Allah yang hidup, dirinya pasti akan binasa. Kemudian di ayat 4 jelas dikatakan, pemazmur mengatakan, aku menangis siang dan malam, air mataku menjadi makananku. Karena apa? Orang fasik berkata, orang fasik pada waktu itu mencemohkan iman para pemazmur, agar dia merasa terasing, agar mereka merasa tersisih, sehingga mereka mengatakan, di manakah Allahmu? Bertanya di dalam kehidupan. Jika ini diungkapkan oleh pemazmur, alangkah beratnya penderitaan lewat pengalaman yang telah dia alami. Bahkan mereka mengatakan, ketika Allah yang disembahnya kamu percaya, toh juga tidak dapat melepaskan engkau dari tangan kami. Wah, ini beban yang sangat berat yang harus dia lalui di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, yang kami cintai di dalam Yesus Tuhan kita. Memang kalau kita renungkan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita jalani ini, bukan hal yang mudah untuk bisa kita melepaskan diri dari berbagai persoalan hidup, pergumulan yang kita alami atau yang dilalui setiap orang. Dan tidak jarang pula ada orang yang merasa kecewa dan putus asa menghadapi semuanya itu. Namun kita dapat dikuatkan pada hari ini, pada Minggu Quasimodo Geniti ini. Walaupun kita rindu untuk memuliakan Allah di rumah ibadah yang telah kita kagumi, bersama-sama bersekutu selama ini dengan umat kita masing-masing, dengan saudara-saudara kita masing-masing. Tapi nan ini menyerukan kepada kita, walaupun seketika ini kita mengalami wabah virus corona, di rumah pun tidak akan mengurangi makna daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh pemazmur ketika kita menghadapi situasi yang begitu genting, yang begitu pahit yang kita lalui. Dia tidak mau terlarut di dalam keadaan yang menimpa dirinya. Tetapi dijawab ayat yang ke-6 di sini dikatakan, dia hanya berharap kepada Allah. Pemazmur mau bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan. Dia menyadari, mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya yang begitu indah. Mengingat perlakuan Tuhan yang telah memberikan ketetapan. Sehingga apa? Pemazmur teringat, Tuhan, aku merasa rindu dan haus kepadamu. Sehingga apa? Pemahaman di dalam dirinya yang telah menderita itu bukan menjadi kurang semangat, tetapi menambah motivasi. Disinilah saudara-saudara yang kekasih, ketika wabah ini kita lalui juga, orang Kristen, orang percaya, orang yang melihat suatu bentuk yang telah diberikan oleh Allah, kiranya penderitaan ini juga menggugah motivasi kita untuk bersemangat. Semangat kita kemana? Bukan menjauh, tetapi lebih mendekat, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang diberikan oleh pemazmur ini. Karena itu jarang penderitaan yang begitu sering dapat membuat kita mengapa? Kita berpikir seolah-olah Allah tidak peduli,
Dan apa yang kita alami tersebut, namun melalui firman Tuhan, pada minggu Quasimodogeniti ini, kita diajak untuk mengakui bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapanku, bahwa hanya Tuhanlah sebagai sumber penolongku. Allah tahu saudara Bapak Ibu, Allah tahu saudara-saudara yang kekasih, apa yang telah kita hadapi dan apa yang telah kita alami di dalam setiap pergumulan hidup kita, sesuai dikatakan dengan minggu kita pada saat ini tadi, yang kami sebut minggu Quasimodogeniti adalah itu menunjukkan suatu tanda pertumbuhan. Tadi dikatakan bagaikan seorang bayi yang menginginkan air susu yang murni dan yang rohani. Pertumbuhan itu memacu kembali semangat para pemazmur untuk tidak tetap tinggal diam di dalam suatu kondisi yang telah dia alami, tetapi menghadapi tantangan yang mencoba dirinya di dalam penderitaan itu adalah supaya dia berlatih membenahkan diri, berlatih menambah di dalam keimanannya, dan inilah sebagai pendewasaan iman yang dia yakini. Inilah satu keputusan, komitmen yang dihadapinya untuk menunjukkan sikap di tengah-tengah keberadaan kita sebagai warga gereja, anak-anak Allah yang tetap percaya. Nah, disinilah Bapak Ibu, ketika ini Tuhan telah memberikan waktu yang terbaik buat kita. Tetapi ketika mengalami hal demikian, kita sudah merasa rindu kaku berada di rumah masing-masing. Tetapi kita memahami kapan Tuhan Engkau memanggil kami kembali. Tentu ini adalah dukungan dan doa kita bersama untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan tetap menghindarkan seluruh jemaat umat Tuhan dari wabah virus corona COVID-19 ini. Inilah yang kita inginkan, supaya kerinduan itu bisa kita camkan, bisa kita realisasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi persekutuan orang Kristen di dalam kehidupan yang ada Tuhan sampaikan bagi kita. Jadi di sini saudara-saudara yang kekasih, kalau dikatakan kembali Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir yang menginginkan air susu yang murni dan yang rohani, hanya mau mengingatkan kita pada minggu ini untuk selanjutnya bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Sama seperti orang anak kecil tidak mungkin bisa dewasa tanpa bantu daripada orang tua. Dia akan dituntun, dia harus bergantung, dia harus dibina. Demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh melepaskan diri, tetapi kita terikat oleh mata rantai dalam persekutuan hidup sebagai umat yang percaya tadi. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, untuk itulah marilah kita hidup kembali kepada Tuhan, karena dialah penolong kita di dalam hidup ini. Karena Kristus adalah Tuhan dan keselamatan kita masing-masing sekarang, besok, dan sampai pada masa akan datang. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita di rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, buat firman-Mu yang boleh mengingatkan akan kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan Engkau tahu, pemazmur yang telah merindukan dan haus untuk penyertaan tangan Tuhan dalam sepanjang kehidupannya, terutama buat penderitaan, pergumulan yang telah dia alami. Terkadang Tuhan, dia merasa dicemooh, dia merasa disingkirkan, sehingga dengan demikian tidak ada jalan lain selain Engkau yang boleh menolongnya. Demikian juga Tuhan, kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu sudah berjalan hampir kurang lebih kami menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini. Terkadang boleh menghantui kami di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persahabatan kami, di tengah-tengah hidup perkumpulan kami. Tetapi oleh karena demikian Tuhan, kami selalu terpisah, dan juga lewat gerak-gerik kami terbatas untuk melaksanakan segala kegiatan sebagaimana yang kami lakukan selama ini. Maka pada minggu Quasimodogeniti ini Tuhan, seluruh umat-Mu yang percaya ikut serta memohon kepadamu. Kami masing-masing secara khusus buat jemaat-Mu yang ada di Resort Medan Timur,
dan Huria atau gerejamu yang ada di HKBP Sidorame. Kami berharap Tuhan, Engkaulah yang lebih tahu. Engkau lebih berkuasa atas segalanya. Dengan kemampuan dan kehidupan kami yang terbatas, kami akan dipercaya. Engkau selalu menyertai dan menolong kehidupan kami. Bahkan menghindar kami dari wabah penyakit virus Corona 19 COVID ini. Tuhan Bapa dalam kerajaan surgawi, terima kasih Tuhan kami sampaikan kepadamu. Ketika kami tidak dapat bersekutu bersama-sama di bait suci-Mu, tetapi kami boleh bersama-sama di tengah-tengah keluarga di rumah kami masing-masing. Itu adalah karena kerinduan kami juga Tuhan untuk tidak meninggalkan Engkau. Datanglah Roh Kudus untuk memimpin dan memberkati setiap kami. Demikian juga jemaat-Mu yang mengharapkan banyak hal-hal yang boleh mereka lakukan Tuhan dengan wabah yang kami alami. Banyak hal krisis yang kami lalui, tetapi Tuhan menutupi segalanya. Kami yakin berkat-Mu melimpah di tengah-tengah jemaat-Mu. Diberkatilah mereka ya Bapa. Demikian juga para pemerintah kami yang sedang galak bagaimana mengantisipasi penyakit ini, agar kami terhindar dari seluruh hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang selalu berusaha dalam mengantisipasi, menghindarkan, mengurangi daripada penyakit virus Corona COVID-19 ini. Demikian juga seluruh gereja-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa bagi setiap hamba-Mu, secara khusus buat pimpinan kami HKBP, mulai dari Opung Eporus, distrik, resort dan huria-huria, sampai kepada jemaat Tuhan kami masing-masing selalu rindu untuk bersekutu. Biarlah tangan-Mu menjamah hidup kami masing-masing. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan kepadamu segala kehidupan kami. Biarlah sukacita daripada Tuhanlah yang menuntun kami, sehingga apapun yang kami alami, kami tidak pernah menjadi orang yang putus asa. Biarlah nama-Mu Tuhan dimanapun berada kami permuliakan. Hanya karena kekuatan dan kebesaran kasih-Mu, kami boleh dimampukan untuk berbuat. Hingga pada hari ini, kami tetap berseru kepadamu ya Bapa. Terima kasih dan ampuni Tuhan segala kekurangan dan kelemahan hidup kami. Dan kami boleh layak menerima yang terindah sebagai mahkota yang telah Kau sediakan bagi kami. Dan inilah harapan kami sebagai orang yang percaya di dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam kasih setia-Mu, melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 651 ayat 1 dan 3, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.